Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Melisa, NIM 1012143 dari Prodi Hukum Keluarga Islam 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum bisnis syariah. A. Pengertian hukum bisnis syariah. Hukum bisnis syariah adalah seperangkat aturan hukum yang berkaitan dengan aktivitas bisnis yang didasarkan kepada syariat Islam. Dalam konteks di Indonesia, maka ia juga mencakup seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga resmi lainnya dalam ruang lingkup bisnis Islam. Selain itu, hukum bisnis syariah adalah sebuah cabang dari hukum yang mengatur aktivitas bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Hukum bisnis syariah berusaha memastikan bahwa setiap transaksi bisnis yang dilakukan oleh individu atau organisasi memenuhi persyaratan-persyaratan dan tidak melanggar prinsip-prinsip agama. Prinsip-prinsip syariah adalah yang diakui dalam hukum bisnis syariah meliputi larangan riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, maisir atau perjudian, serta larangan bisnis yang tidak etis atau melanggar norma-norma sosial dan norma dalam Islam. Hukum bisnis Islam dalam konsep Islam merupakan bagian dari fikih muamalah, yaitu hukum-hukum Islam yang mengatur mengenai transaksi antara satu manusia dengan manusia lainnya, serta manusia dengan alam semesta. Saat ini, fikih muamalah mengalami penyempitan makna, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan bisnis masyarakat sehari-hari. Adapun bisnis dalam perspektif Islam yaitu ekonomi dan praktik bisnis Islam berkaitan erat dengan akidah dan syarat Islam seseorang. Pandangan Islam dalam operasional berpijak pada dua area. Satu, prinsip-prinsip dasar yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, dan ini bersifat langgeng, abadi, tidak mengalami perubahan. 2. Perkembangan positif masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbicara tentang prinsip dasar yang dianut oleh ajaran Islam, dapat dikatakan bahwa inti ajarannya adalah tauhid. Dari sini lahir ketentuan-ketentuan yang bukan saja berkaitan dengan ekonomi atau bisnis, tetapi juga menyangkut segala aspek kehidupan dunia dan akhirat. Selanjutnya, secara umum dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Al-Quran dalam konteks berbisnis paling tidak dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu A. Berkaitan dengan hati atau kepercayaan pembisnis. B. Berkaitan dengan moral dan perilaku pembisnis. C. Berkaitan dengan pengembangan harta atau ketentuan. B. Hak kepemilikan dan harta. 1. Hak kepemilikan. Kata milik berasal dari kata bahasa Arab al-milk yang secara etimologi berarti pengusaha atau terhadap sesuatu. Al-milk juga berarti sesuatu yang dimiliki atau harta. Milk juga berarti hubungan seseorang dengan satu harta yang diakui oleh syarat yang menjadikannya mempunyai kekuasaan. 2. Harta. Harta dalam bahasa Arab disebut al-mal yang menurut bahasa berarti condong, cenderung atau miring. Al-mal juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun manfaat. C. Kerjasama dalam bisnis Islam. Salah satu prinsip ekonomi Islam adalah ajarannya yang bersifat menyeluruh Islam, sangat memperhatikan berkahan dan kehalalan segala sesuatu, termasuk juga memberi dari harta yang dimiliki. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing tersebut. 1. Bentuk kerjasama syariah. Syariah dalam ekonomi Islam dibilang sepadan dengan konsep joint venture dalam ekonomi konvensional.
serta kerjasama ini berjalan dengan menghubungkan sumber daya yang dimiliki dan terpercayanya tujuan bersama. 2. Bentuk kerjasama muhadarabah. Muhadarabah adalah bentuk kerjasama yang melibatkan dua pihak, yaitu pemodal yang disebut sahibul mal dan pelaksana usaha yang disebut dengan muhadarib. Hasil dari bentuk kerjasama ini sangat sering sebagai bagi hasil dan penentuan persentase yang hasilnya ditentukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.